Hai, namaku Nancy, dan aku punya sebuah pertanyaan. Apakah kamu terlihat seperti orang tuamu? Aku dan ibuku hampir terlihat identik. Meskipun kondisi rambutku jauh lebih buruk dibanding miliknya. Kenapa? Karena aku belum mencuci rambutku sejak lahir. Itu benar. Tidak pernah sekalipun selama 18 tahun. Aku lahir di komunitas penghuni liar dan menjadi keluarga seniman. Orang-orang yang tinggal di sini adalah orang yang tidak mau hidup sesuai aturan masyarakat, tidak mau mengakui kekuatan pihak berwenang, dan hanya ingin hidup dekat dengan alam. Kedengarannya romantis kan? Tapi jangan buru-buru mencari tempat seperti ini. Hidup di lingkungan seperti ini tidaklah mudah. Bermacam orang-orang kreatif tinggal di kelompok kami. Banyak dari mereka yang memiliki cara hidup yang berbeda dan tidak peduli dengan kondisi hidup mereka. Kami memiliki kegiatan yang bersifat komunal. Pakaian diturunkan dari orang satu ke orang berikutnya. Dan kami memakan hasil budidaya kami sendiri. Sementara untuk menghasilkan uang, kami akan menjual lukisan di berbagai pameran. Di kelompok kami, sampah bertebaran di mana-mana. Serangga ada di mana-mana, dan tidak ada saluran air yang layak. Satu-satunya saluran air yang kami miliki bersuhu dingin dan airnya agak kotor. Ayah memberitahuku bahwa sejak aku lahir, aku telah menolak untuk mencuci rambutku. Jika ada orang yang membawa aku ke sumber air, aku akan menangis sangat kencang sampai mukaku menjadi merah. Ibuku tidak ingin mendengarku menangis terus-menerus, jadi dia menyerah begitu saja. Sebenarnya, dia tidak terlalu peduli dengan hal lain selain lukisannya. Tapi suatu hari, dia tiba-tiba saja pergi dan menghilang. Dia meninggalkan kami tanpa penjelasan apapun. Dan ayah, dia tidak tahu bagaimana cara untuk mengurus aku dan saudara-saudaraku. Ayah memotong pendek rambutku, sama seperti saudara-saudaraku. Dan aku belum mencuci rambutku selama bertahun-tahun. Tapi seiring bertambahnya usia, aku berhenti mengizinkan ayah untuk memotong rambutku. Dia tidak mempermasalahkan hal itu. Dan rambutku mulai memanjang. Tentu saja berjalan dengan rambut yang kotor tidaklah menyenangkan. Rambutku selalu gatal, membuatku terpaksa harus menaburkan bedak di kepalaku ketika sudah terlalu gatal. Terkadang, aku mencoba untuk mencuci rambutku. Aku akan memanaskan air sendiri, tapi begitu air mengenai rambutku, aku akan terkulai lemas. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Aku sadar kalau aku terlalu takut untuk mencuci rambut. Mau tidak mau, rambutku mulai menyatu dan secara alami berubah menjadi gimbal. Pada awalnya aku bingung dan ingin memotongnya. Tapi orang lain mulai memujiku karena rambut gimbalku. Aku juga mulai menyukainya. Di samping itu, rambut ini menjadi alasan untuk tidak mencuci rambut. Terlebih, gaya rambut baruku benar-benar membantuku menghasilkan uang. Aku cukup melukis di tempat umum dan rambutku menarik perhatian pembeli. Pernah suatu waktu, ayah dan aku pergi ke sebuah pameran. Dan aku berhasil menjual lebih banyak lukisan dalam satu hari dibanding yang biasa aku lakukan dalam sebulan. Andai saja kejadian hari itu sering terjadi. Menjelang malam, seorang pria dalam balutan pakaian bagus bernama Warren menghampiri kami. Dia tertarik pada lukisanku yang mana aku memiliki gaya yang sangat tidak umum. Kami mulai berbincang, dan ternyata ia sendiri adalah seorang seniman avant-garde yang kaya dan memiliki rumah besar, bahkan sebuah studio. Aku selalu mengimpikan kehidupan seperti itu. Hidup yang nyaman, menghasilkan uang dengan kreativitasku sendiri. Ketika dia mendengar bahwa kami hidup dalam sebuah kelompok, Warren sangat tertarik untuk melihatnya. Ayah mengundangnya untuk pulang bersama kami, dan Warren terlihat bersemangat. Kami berbincang di sepanjang perjalanan pulang. Dia bertanya tentang keluarga kami, terutama tentang ibuku. Ketika kami tiba, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ya, kondisi kehidupan kami bukan yang terbaik. Tapi apa masalahnya? Kami benar-benar bebas dari pendapat dan kendali orang lain. Saat makan malam, Warren menjelaskan bahwa dia berekspektasi akan hal yang benar-benar berbeda. Dulu, ia tinggal di pemukiman elang di pegunungan. Di sana mereka menghasilkan listrik menggunakan kincir angin dan panel surya. Memiliki toko roti dan hidup berbeda seperti kami. Yaitu di rumah-rumah nyaman buatan sendiri. Selaras dengan alam namun tetap nyaman. Malam itu aku tertidur dengan perasaan bahwa hidupku akan berubah.
dan memang berubah. Tapi tidak seperti yang aku bayangkan. Terjadi kebakaran. Api menghanguskan hampir semua barang-barang kami. Tetapi untungnya tidak ada yang terluka. Warren yang menginap untungnya membangunkan semua orang. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Ayah akan mencari kelompok lain, tetapi Warren bersikeras bahwa dia bisa membantu kami. Dia mengatakan bahwa peternakannya sangat besar, dan untuk sementara waktu kami bisa menempati salah satu rumah kosong besar yang diperuntukkan bagi karyawan. Rumah itu memiliki listrik, air, dan jauh lebih baik daripada yang tersedia di kelompok kami. Warren tinggal di sebuah rumah besar yang dekat dengan rumah kami, dan sering datang mengunjungi kami. Kami sering berbincang dan aku menyadari bahwa aku mulai jatuh cinta padanya. Dia memberikan banyak perhatian, bersikap lembut kepadaku dan keluargaku. Tapi dia berusia 40 tahun dan aku bingung. Warren juga jelas tertarik padaku, tapi dia tidak melakukan apapun atau bahkan mendekatiku. Pada ulang tahunku ke-18, Warren mengatakan bahwa dia akan memberikan kejutan di malam hari. Aku sangat khawatir jika saja tahu apa kejutan yang dia persiapkan. Warren membawaku ke rumahnya, dan aku berharap melihat sesuatu seperti makan malam romantis di dekat perapian. Namun sebagai gantinya, muncul seorang penata rambut dan penata busana. Mereka ingin mencuci rambutku dan memberiku gaya rambut baru yang modis. Kejutan itu sangat di luar dugaanku. Aku mulai merasa marah dan frustasi. Aku tidak ingin Warren melihat air mataku, jadi aku berlari ke ruang pertama dan menutup pintu. Tapi begitu aku menyalakan lampu, aku menyadari bahwa aku berada di sebuah galeri mini. Semua lukisan yang ada di dinding merupakan lukisan ibuku. Dari sekian banyak lukisan yang ada satu lukisan di mana ibuku seolah-olah sedang menatapku. Dalam lukisan tersebut, ia terlihat sangat mirip denganku. Warren mulai mengetuk pintu. Aku membukanya dan menuntut penjelasan. Dia mengakui bahwa dia dan ibuku telah bersama selama bertahun-tahun. Tapi ibuku juga tiba-tiba meninggalkannya tanpa penjelasan. Ketika Warren melihat aku di pameran, dia segera menyadari bahwa aku adalah putrinya. Kami sangat mirip. Dia datang ke tempat tinggalku untuk menemui ibu. Tapi ketika dia melihat kondisi tempat tinggal kami yang tidak manusiawi, dia merasa kasihan padaku. Aku mengingatkannya pada ibuku. Dia ingin aku tinggal di rumah yang normal, jadi dia membakar tempat tinggal kelompok kami. Tawaran untuk tinggal di peternakannya adalah bentuk ketulusan cintanya terhadap ibuku. Semua karena aku adalah putrinya. Bodohnya aku. Kupikir dia tidak sengaja jatuh cinta padaku. Sekarang aku tidak tahu harus berbuat apa. Apakah aku harus memilih rambut gimbal dan kebebasanku, atau mencuci rambut dan hidup nyaman dengan Warren? Lagi pula aku jatuh cinta padanya. Dia hanya tidak melihatku sebagai seorang wanita dan hanya mencintai ibuku. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada di posisiku? Ceritakan padaku di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran untuk konten yang lebih keren.